Lu kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kemudian lu pulang nyampe di rumah jam 6 sore. Habis itu istirahat. Lalu gimana caranya gue bisa usaha dengan rutinitas yang sepadat itu? Kan gue nyampe rumah udah capek. Sebaiknya kalian dengerin dulu Opsiana Podcast karena akan ada beberapa hal yang bisa kalian pertimbangkan kalau kalian kerja tapi pengen punya usaha sampingan. So, stay tune di Opsiana Podcast. Halo semuanya, balik lagi bareng gue Edwin dalam Opsiana Podcast episode ke-45. Di episode kali ini gue bakal bahas tentang bisnis sampingan buat orang yang lagi kerja. Oke, mungkin ini agak sedikit mirip dengan para mahasiswa yang pengen punya usaha. Dan topik ini pernah gue bawain di podcast gue episode yang di awal-awal. Tapi untuk orang yang sudah punya pekerjaan, mungkin dia di kantor atau mungkin dia di pabrik, entah di mana, pokoknya dia terikat dengan perusahaan, ada sedikit perbedaan, bukan sedikit sih, beberapa perbedaan yang membuat buat usaha itu ketika lu masih terikat dengan pekerjaan yang formal menjadi lebih sulit. Loh, kok bisa lebih sulit? Alasan pertamanya adalah karena satu, waktu. Mungkin ketika dulu kita kuliah, waktu kita itu cuma terbatas di jadwal kuliahnya itu. Dan jadwal kuliah itu kan nggak setiap hari ya. Mungkin seminggu lu bisa 3 hari atau 4 hari, lalu lu juga bisa padet-padetin. Kalaupun tiap hari, jeda waktunya itu juga nggak full gitu. Nggak misalnya dari jam 8 sampai jam 5. Nggak. Pasti ada jeda-jeda waktunya. Sedangkan kalau kerja itu terikat di sebuah perusahaan atau tempat kerja yang formal, waktu kerja itu kan normalnya jam 8 sampai jam 5 ditambah dengan jam istirahat. Udah, di situ benar-benar kalian full kerja. Nggak ada jeda-jedanya. Ya paling jeda-jedanya itu ketika kalian lagi di kantor. Dan bisa dibilang nggak se-fleksibel pas kalian lagi kuliah. Itu bedanya dari segi waktu. Lalu yang kedua, gue udah sebutin tadi fleksibilitas. Kalau kalian kuliah, kalian itu lebih fleksibel. Ya dong, kan kalian mahasiswa. Mungkin ya urusannya sama tugas kuliah itu masih bisa kalian atur waktunya. Kapan kerja kelompok sama si A, kapan kerja kelompok sama si B. Tapi kalau kalian kerja, waktunya itu udah benar-benar fix jam 8 sampai jam 5 udah. Bahkan izin pun itu susah. Kalau kalian kuliah kan masih bisa bolos tuh. Pasti banyak di antara kalian pas masa kuliah itu sering bolos. Coba kalian bolos tempat kerja. Bisa-bisa dipanggil, dapat SP kan? Akhirnya karena kalian kekurangan waktu dan juga waktunya kurang fleksibel, kalian nggak bisa menjalankan usaha kalian ketika mungkin jam kerja kalian di kantor. Yang ketiga, beban dan tekanan kerja yang cukup tinggi. Kalau mungkin kalian kuliah, beban dan tekanannya itu ya cuma sebatas tugas atau enggak kepanitiaan yang bisa dibilang masih dalam tahap semi formal. Sedangkan ketika kalian kerja di kantor atau mungkin di pabrik, di situ kalian diberikan sebuah task yang memang kalian diwajibkan untuk menyelesaikannya. Dan kalian itu akan di-push terus agar task itu segera selesai. Karena kalau enggak, kalian akan mendapatkan punishment dari perusahaan tempat kalian bekerja. Dan kebanyakan itu tekanan dari perusahaannya. Lalu beban kerjanya sendiri bisa dibilang cukup berat karena banyak yang bilang ya kalau kalian udah kerja nih, ilmu yang kalian pelajarin di dunia perkuliahan di sekolah dulu pun diulang lagi di tempat kerja kalian untuk menyesuaikan lingkungan tempat kerja kalian tersebut. Sehingga kalian harus belajar lagi, tapi kalian ditambah harus bekerja untuk menyelesaikan task yang diberikan. Artinya kalian melakukan dua hal secara sekaligus, which is lebih berat dong. Lalu yang keempat, prioritas dan kebutuhan. Nah, biasanya kalau kalian udah bekerja itu, kalian punya kebutuhan yang harus dipenuhi setiap bulannya. Entah kalian masih single atau kalian belum menikah atau kalian pun sudah menikah, kebutuhannya itu pasti ada. Sedangkan kalau lu mau buat bisnis, lu akan mengeluarkan modal. Modalnya itu dari mana? Ya dari gaji tempat kita bekerja itu.
Pertanyaannya, ketika kita menggunakan gaji tersebut, apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita? Kemudian, biasanya ketika kalian udah bekerja dan memenuhi kebutuhan kalian, apakah membuat usaha tersebut menjadi prioritas kalian? Kebanyakan sih ketika udah kerja, udah memenuhi kebutuhan pribadi, kebutuhan tersebut yang malah jadi prioritas utama. Entah itu kebutuhan utama atau itu cuma kebutuhan tersier seperti hiburan, mungkin jalan-jalan, refreshing. Sedangkan ketika kita kuliah dulu kan penghasilan belum ada, masih dibantu orang tua. Ya udah, modal yang kita dapatkan itu bisa digunakan untuk membuat usaha karena kita kebutuhan juga masih ditanggung oleh orang tua dan prioritas untuk memenuhi kebutuhan pun belum menjadi prioritas kita. Nah, itu adalah beberapa kesulitan ketika orang sudah bekerja di sebuah perusahaan yang formal tapi pengen buat usaha. Lalu gimana dong caranya agar gue bisa buat usaha tapi gue tetap masih bekerja di kantor tersebut? Yang pasti, yang pertama, kita tahu bahwa kalau lu pengen ngelakuin dua hal itu cukup sulit, itu pasti. Jadi pertama-tama, atur mindset kalian bahwa usaha yang kalian jalankan saat ini bukanlah usaha utama, melainkan usaha sampingan yang bisa menjadi pemasukan tambahan untuk memenuhi kebutuhan kalian. Sehingga kalian akan tetap komit terus ke dalam pekerjaan utama kalian, yaitu bekerja di kantor. Plusnya di sini adalah apa? Ya, kita tetap bisa menjaga performa kita ketika bekerja di kantor. Kalau seandainya kita membuat usaha ini menjadi penghasilan utama dan kita terlalu fokus nih ke usaha ini, performa kita bisa turun dan posisi kita di pekerjaan tersebut pun bisa terancam karena dianggap sudah tidak produktif. Makanya kita set ini sebagai pendapatan tambahan atau usaha sampingan aja dulu yang bisa kalian lakukan secara santai. Lalu yang kedua, carilah barang atau produk dari supplier yang terdekat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika kalian itu bertransaksi, kalian itu udah nggak pusing cari barangnya dari mana karena kalian udah punya supplier satu dan lokasinya itu nggak jauh dari lokasi kalian. Asumsi deh, jika kalian tinggalnya di Bandung, lalu supplier kalian ada di Tangerang, itu kan lumayan banget jauhnya. Kalau seandainya agak macet dalam pengiriman atau mungkin si supplier lagi dalam kondisi rame, pengiriman pun jadi terhambat dong. Makanya kalian bisa berinisiatif untuk samperin suppliernya, ambil barang dan kalian yang kirim sendiri. Di sisi lain ini bisa mengurangi stres kalian karena barangnya itu pun atau suppliernya itu kan dekat dengan kita. Jadi kalau pas pulang kerja lu mau ngecek suppliernya pun bisa, daripada was-was nih nggak tahu suppliernya ada di mana, mungkin suppliernya beda kota, apakah barangnya udah dikirim apa enggak, kan bisa dipastikan langsung kalau suppliernya dekat. Lalu yang ketiga, cari barang dengan nilai jual yang tinggi. Tolong bedain ya barang dengan nilai jual tinggi dengan barang yang dijual mahal. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, lu punya barang, misalnya baju A, lu jual dengan harga 1 juta. Karena barang ini memang dibuat dengan kualitas yang sangat bagus, yang benar-benar enak digunakan, dan punya brand yang ternama, bahannya pun bagus gitu loh. Harga jualnya 1 juta itu wajar. Tapi, kalau misalnya kalian dapat barang yang murah, bahannya jelek, lalu kalian jual dengan harga 1 juta, kan nggak make sense gitu. Siapa yang mau beli? Orang pun bisa tahu apakah barang ini punya nilai jual yang tinggi dan pantas untuk dibeli. Makanya kalau mau jualan, ketika kalian itu juga punya pekerjaan utama, sebaiknya kalian jual barang-barang yang memang punya brand yang memiliki nilai jual yang tinggi. Di sisi lain, karena mereka ini udah punya brand atau mungkin kualitas barangnya udah dikenal oleh masyarakat, orang pun udah rela ngeluarin duit segitu dan kalian nggak pusing untuk mau lakukan yang namanya marketing. Toh, good product kan memarketingkan diri mereka sendiri, mempromosikan diri mereka sendiri. Jadi kalian nggak pusing lagi soal promosi-promosian gitu. Di sisi lain ini juga bisa ngebantu mempercepat kalian mendapatkan kas usaha kalian. Karena kan barangnya ini bernilai jual tinggi, keuntungan yang dapat juga biasanya cukup tinggi, sehingga untuk mengisi pundi-pundi kas usaha kalian pun semakin cepat. Lalu poin keempat adalah kerjakan usaha kalian ketika kalian punya waktu senggang. Waktu senggang di sini ya mungkin ketika kalian lagi jam istirahat, lagi punya jeda, bolehlah ngecek sekali-kali. Tapi kalau misalnya pas masih jam kerja kalian dapat jeda,
itu kan benar-benar sedikit ya waktunya. Belum tentu juga bisa mendapatkan informasi yang cukup untuk menjalani usaha kalian. Makanya mungkin jam istirahat bisa kalian gunakan, jam setelah jam pulang kantor itu bisa kalian gunakan. Gary Vee pun bilang, kalian kerja dari jam 8 atau mungkin jam 9 sampai jam 5, kalian masih punya waktu tuh sampai jam 12 malam buat ngurusin usaha kalian. Makanya jangan pernah bilang kalian itu nggak punya waktu. Lalu waktu senggang lainnya kapan? Hari Sabtu, hari Minggu, itu kan waktu senggang juga. Kalian biasanya libur tuh kantornya. Dan kenapa kalian bilang kalian nggak punya waktu? Lalu next saran selanjutnya adalah cari partner untuk bantu kalian ngejalanin usaha kalian. Ini poin yang selalu gue tekankan di beberapa episode sebelumnya. Udah sering gue tekanin. Gue juga tulis artikel tentang hal ini. Kenapa? Karena jalanin usaha sendiri itu susahnya setengah mati. Kalian nggak bisa benar-benar jadi Superman untuk ngejalanin semuanya secara perfect. Apalagi kalau kalian kerja gitu loh. Kalian nggak kerja aja nih, cuma fokus jalanin usaha aja itu udah susah. Apalagi kalian kerja sambil jalanin usaha. Kalau nggak punya partner itu susah. Sebaiknya pun cari partner yang bisa menutupi kekurangan kalian di bidang tertentu. Misalnya kalian itu jago di marketing, ya udah cari teman atau partner yang jagonya di akuntansi untuk bantu keuangan, yang jagonya di bagian produk untuk cari-cari barang yang untuk dijual, customer service untuk ngelayan customer ketika kalian lagi kerja. Tujuan di sini kan mereka itu untuk meng-backup kalian ketika kalian itu lagi nggak bisa jalanin usaha kalian. Entah kalian memang punya waktu hari Sabtu Minggu, tapi Sabtu itu mungkin kalian malam Minggu nih sama cewek kalian. Tapi ada orang yang malam Minggu mungkin jomblo belanja tuh. Tapi kalian kan lagi hangout, siapa yang ngurusin? Ya partner kalian, bisa aja kan. Makanya partner itu menurut gua cukup penting ketika kalian itu ingin punya usaha. Lalu poin keenam adalah jalanin usaha dengan santai tapi tetap growth. Wah, maksudnya gimana nih? Maksudnya gini, kan kalian udah ngejalanin usaha kalian dengan santai karena kalian itu masih punya pekerjaan di kantor. Tapi bukan berarti usaha kalian itu nggak kalian kembangkan. Jangan cuma stuck di situ. Karena kalau cuma stuck di situ, takutnya usaha kalian itu bisa mati dan malah kalian kehilangan sumber pendapatan sampingan kalian. Tetaplah fokus ke dalam pekerjaan utama kalian, tapi sisihkan waktu kalian itu untuk mengembangkan bisnis kalian dengan yang pertama buat planning. Apa aja sih yang pengen kalian kembangkan dari usaha kalian dan kapan kalian ingin melakukannya. Kemudian sisihkanlah sebagian atau sepersekian uang gajian kalian untuk mengembangkan usaha kalian, entah dari segi promosinya atau segi developmentnya. Dan itu nggak harus setiap bulan kalian sisihkan, bisa aja kalian tabung bulan pertama segini, bulan kedua segini, bulan ketiga segini, nanti pas bulan ke-6 mungkin kalian baru setor tuh uang tabungan kalian untuk mengembangkan usaha. Kan bisa seperti itu. Apalagi kalau kalian jual barang dengan nilai jual yang tinggi, kalian bisa dapat keuntungan yang cukup besar sehingga kas perusahaan kalian atau usaha kalian itu juga cepat nambahnya. Dari situ kalian bisa growth. Jadi nggak perlu nabung-nabung dari tempat kerja kalian. Selain itu, growth yang bisa kalian dapatkan atau kalian lakukan adalah melakukan networking. Dengan networking kalian kan bisa menyebarkan informasi kepada orang-orang yang baru kalian kenal bahwa kalian punya usaha ini. Mungkin kalau mereka pengen tertarik beli dari kita, ya udah samperin kita aja. Toh produknya mungkin cocok atau dibutuhkan oleh mereka. Atau mungkin mereka pengen join dan bantu bisnis kalian, kan gak ada yang tahu. Itulah fungsi dari networking juga kan. Kan lumayan dapat partner bisnis, bisa membantu meringankan beban kalian. Siapa tahu sukses bisa jadi penghasilan utama dan kalian bisa dapat uang lebih dari usaha kalian tanpa perlu takut kalau perusahaan tempat kalian bekerja itu kenapa-napa jadinya. Dan poin terakhir yang pengen gue tekankan di sini adalah buatlah bisnis yang passionnya sesuai dengan kalian. Jangan cuma karena kalian pengen untung aja, kalian langsung jual barang A. Karena biasanya orang-orang yang cuma pengen jualan gitu, mereka itu nggak memahami kebutuhan dari customernya. Mereka cuma tahu produknya ini bagus untuk apa, bla 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 bla. Akhirnya pas ada orang mau beli, kalian jatuhnya cuma menjelaskan, bukannya memenuhi kebutuhan atau apa yang diinginkan oleh customer tersebut.
Tapi akan beda ceritanya ketika kalian buat bisnis yang ngejalanin sesuai dengan passion kalian. Kalian punya minat di sana. Ketika ada customer yang datang, kalian akan melakukan storytelling. Biasanya kan kalau kalian udah punya minat sesuatu, ada yang tertarik untuk membelinya tersebut, cara penjelasan kalian pun berbeda. Kalian akan kelihatan seperti expertnya lah produk tersebut. Loh kok bisa? Ya karena kan kita suka nih sama produknya. Kita cari tahu dong tentang produknya dan kita kembangkan nih informasi tentang produk tersebut. Makanya customer pun akan lebih nyaman dengan kita dan kemungkinan bisnis berkembang itu lebih besar ketimbang kalian cuma jualan. Lalu dengan kita punya passion dengan usaha yang kita lakukan, kita itu kan punya ketertarikan yang sama dengan orang lain dan kita itu nggak sungkan buat join komunitas yang memiliki ketertarikan yang sama dengan kita. Kalau lu nggak punya passion di sana, lu biasanya masuk ke komunitas tersebut memang tujuannya untuk jualan, sehingga banyak postingan lu itu kayak tinggal post aja, ada barang, ada harga gitu-gitu. Sedangkan ketika lu join komunitas dengan tujuan untuk menambah ilmu dan jualan itu sebagai sampingannya aja, di situ lu bakal bener-bener growth dan orang pun bisa tahulah yang mana jualan, yang mana bener-bener join karena tertarik, sehingga lu bisa dapat network yang lebih banyak dari sana. Seperti itu. Oke, gue rasa itu aja sih yang pengen gue sampaikan di podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa kalian terapkan di dunia nyata kalian. Jangan lupa follow Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia. Di sana kalau kalian ingin memberikan feedback, kalian bisa komen ataupun DM pada Opsiana. Dan nantikan info-info menarik dari Opsiana tentunya terkait bisnis, teknologi, dan juga karir. Jadi opsi ada di tangan kalian. Ketika kita terikat dengan perusahaan tempat kita bekerja, bukan berarti kita tidak memiliki kesempatan untuk memiliki usaha yang profitable. Tinggal tergantung bagaimana caranya kita untuk dapat memanfaatkan waktu luang dan juga resource yang kita punya di kehidupan kita agar bisa menjadi lebih produktif dan tentunya profitable. Sekian dari gue, Din, Opsiana Podcast. Thank you.